Selamat siang teman-teman, selamat siang sahabat semua. Ya. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan topik yang berbeda. Ya, hari ini topiknya berbeda. Ya. Ini topik yang menurut saya itu topik yang tidak jelas. Ya. Nggak jelas apa? Diklik, yo, jangan klik ini. Nah, topiknya nggak jelas. Ya. Nggak jelas karena apa? Semua ini masih baru gitu loh. COVID itu masih baru. Ya. Penanganannya baru, ya, pencegahannya ya baru, berubah-berubah terus, ya, yang dulunya seperti ini, sekarang seperti itu. Maksudnya apa, Dok? Dulu kayaknya aman gitu ya, nggak menyebabkan kematian ya. Sekarang kok kena sedikit aja udah mati gitu ya. Jadi kan ya nggak jelas ya, topik nggak jelas, tapi ya harus dibicarakan ya. Kenapa? Karena saya kepingin ya di komunitas kita ya, namanya komunitas kan anggota keluarga ya. Jangan sampai kita itu sakit ya, jangan sampai kita sakit, ya, jangan sampai kita ya meninggal dunia ya. Hanya perkara sesuatu yang dapat kita hindari. Itu kan bodoh banget ya. Sorry ya, kalimatnya kasar, tapi masih mending ya teman-teman ya, masih ada kalimat sorry-nya ya. Jadi jangan sampai kita kita melakukan menantang sesuatu yang sudah jelas, lalu kita kena akibatnya yang sebetulnya bisa kita cegah. Nah, itu yang definisinya bodoh, ya. Definisinya bodoh di situ ya. Jadi kenapa akhirnya saya mau ya menyiapkan slide ini ya, ya terus terang sulit ya buat saya menyiapkan slide ini sulit ya karena saya nggak bisa mengungkapkan pendapat saya ya karena apa ini masalah sensitif ya banyak orang yang suka dan banyak orang yang tidak suka sehingga saya banyak yang di slide saya itu ya saya ambil dari internet yang data-datanya boleh dicek ya sumber-sumbernya ada. Sedangkan yang saya omongkan ya ringkasan dari sana kemudian opini saya apa ya. Jadi saya sih nggak bisa merubah orang di lingkungan sekitar saya ya. Tapi kalau saya bisa merubah diri saya bisa merubah orang-orang di sekitar saya, ya saya harapkan ya nanti berubah ya. Semua bisa berubah, semua lebih baik. Ya. Tadi pagi saya dapat gambar, jadi slide ini masih baru teman-teman ya, baru banget ya. Ini baru selesai ya slide-nya ya, baru jadi. Yang gambar di paling kanan ya, yang ada kill COVID-nya, itu saya dapat dari Amerika malah itu ya, dari saudara saya di Amerika, yang sakingnya kita membabi butanya ya semua cara dipakai, tapi ya tetap salah diagnosa ya, rambutan yang dikejar-kejar ya. Ya itu tak pikir ya mirip-mirip kita kayak sekarang lah ya, ya masih kita bilang nggak jelas, tapi tetap harus dipelajari dari data yang ada. Tujuannya apa sih Dok? Kok sampai merelakan ya, ngada-ngadain kok mepet-mepet. Ya ini maksa ya, ngadainnya maksa. Ini tujuannya jelas. Kok iso diklik iki? Nah, tujuan pertamanya, prioritas pertama itu saya ingin menyelamatkan anak-anak saya. Ya anak-anak kita. Karena nanti saya tunjukkan mereka itu nggak punya kekebalan dan mereka itu nggak punya cara untuk menghindari. Jadi mereka itu tergantung sama kita. Kalau kita tanda kutip bodoh, ya anak kita kena gitu loh. Ya, jadi sorry ya, kalau aku lebih banyak kata-kata kasarnya sorry ya. Karena aku ingin menekankan saja, ya aku enggak ada maksudnya berkata jelek enggak, tapi menekankan bahwa kalau sampai anak-anak kita kena, itu murni kesalahan kita. Ya, bukan kesalahannya mereka, karena mereka tidak tahu. Ya, jadi ini penting. Ya, jadi saya ingin menyelamatkan anak-anak. Yang kedua, saya ingin menyelamatkan ya komunitas kita, keluarga kita. Ya kita maunya ya bersama ya kalau bisa selamanya ya sampai nanti dipanggil Tuhan dengan cara yang benar ya bukan dengan cara sakit COVID ya itu ya yang menurut saya ya karena enggak, banyak yang harus disiapkan. Menurut saya itu harus banyak yang disiapkan ya. Jujur kita enggak pernah tahu ya takdir kita kapan kita enggak pernah tahu ya kapan kita dipanggil Tuhan kita enggak tahu. Masalahnya adalah kalau kita dipanggil Tuhan apakah keluarga kita siap gitu loh. Itu the problem ya. Makanya kita ngomong oke lah. Selama kita masih bisa ikhtiar, kita bisa usaha ya melakukan sesuatu, mari kita mengerjakan yang lainnya. Ya. Oke. Ini temanya. Nah, ya. Jadi ini yang jadi topik utama saya hari ini ya ini ya. Ada gambar di sini ya. Kalau sayang keluarga, tunda dulu mudiknya. Nah, ini pertanyaannya mengapa kok harus ditunda? Ya ini yang mau saya bahas sepanjang lebar ya.
Kemudian yang kedua di sebelahnya, ingat virus tidak pernah berpindah ya, jadi dia nggak berpindah, tapi manusia yang menyebabkan dia pindah. Nah, ini kata-kata kunci ya. Jadi ini bahwa itu kesimpulan ya, jadi manusia yang mau pindah ya. Ya kalau bisa kita tetap stay di rumah ya. Nah, kemudian saya ambil lagi cara-cara pencegahan ya. Ini semua dapat gambar-gambarnya dari internet. Jadi nanti nggak ada orang yang nuduh saya buat-buat suka-sukanya saya, nggak ada ya. Semua ini bisa dicari ada. Jadi kalau kalian lihat yang di paling kanan ada gambar ibu menggendong anak ya di dalam kotak. Itu yang bisa kita lakukan ya saat ini ya. Rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Itu ada waktunya teman-teman ya. Jangan nggak boleh sekedar basa-basi. Tapi selama 20 detik. Kalau saya diajarin ya dulu waktu saya sempat bukan pamer ya teman-teman ya. Saya sempat di liburan ya, liburan Idul Fitri ya. Mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu itu liburan yang terakhir ya, Idul Fitri yang terakhir. Setelah itu kita tidak pernah keluar, itu dengan kapal pesiar teman-teman. Ya, terus di situ kita ikut tur tambahan, tur dapur. Ya, ternyata di dapur itu semua suruh cuci tangan, suruh apa ya, karena dapurnya ya ternyata tidak sebesar itu ya untuk melayani sekian ribu orang ya. Waktu itu yang dilayani sekitar 6.000 orang ya, awak kapal sama penumpang itu ada 6.000 orang yang dilayani ya, ada dapurnya beberapa. Jadi kita ikut tur dapur, ditunjukkan caranya mereka menjalankan dapur, dan yang paling penting caranya cuci tangan. Ya, jadi semua orang di sana harus cuci tangan, ya tidak boleh tercampur, tidak boleh apa ya. Cuci tangan itu harus 20 detik katanya dia. Dengan air mengalir pakai sabun, dan yang dicuci itu seluruh tangan, ya sampai pergelangan tangan, sampai di siku. Ya, sampai siku dicuci, ya, dicuci di situ, punggung-punggung tangan dicuci pakai sabun. Tahunya 20 detik dari mana kan nggak dikasih jam. Mereka menyanyi, bersenandung, ya. Mereka bersenandung lagu Happy Birthday. Ternyata itu katanya 20 detik. Ya, nanti silakan kalian ikutin ya. Jadi kita belajar di situ ya kurang lebih cara ngitungnya 20 detik itu ya. Kemudian yang berikutnya, ini tadi udah ya masa cuci tangan ya, saya cuma mau nunjukin caranya ngitung 20 detik ya, nggak usah lihat jam ya, kita bersenandung Happy Birthday ya, itu belajarnya dari orang lain ya. Kemudian hindari kerumunan ya, tetap dalam rumah, keluar rumah hanya bila ada keperluan yang mendesak ya, ini penting ya. Kemudian bila terpaksa keluar rumah, gunakan masker untuk menutup hidung dan mulut. Kalau di sini lebih seru ya, walaupun kita di dalam mobil, kita tetap harus pakai masker ya. Kalau sampai ketahuan nggak pakai masker kita ditilang ya. Jadi pakai maskernya karena takut ditilang. Walaupun di mobilnya sendiri ya. Oke. Kemudian jaga kekebalan tubuh dengan tetap mengkonsumsi makanan sehat dan istirahat cukup ya. Ini poin-poin yang mau saya bahas dalam slide ini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Kenapa penting? Karena ternyata angka kematian dari COVID ini tinggi, ya. Jadi di Indonesia sendiri dibandingkan dengan angka kematian di dunia, di Indonesia lebih tinggi. Ya, jadi kalau kena infeksi COVID, angka kematian kita dikatakan lebih tinggi. Ya. Jadi ini datanya dapatnya semua dari internet, teman-teman. Ya, jadi saya cuma lihatnya dari internet ya. Jadi orang sakit meninggal. Ini dulu loh, teman-teman ya. Ini data dahulu loh. Kalau data yang sekarang matinya lebih cepat, ya. Menderitanya lebih sedikit. Ya. Maksudnya menderita lebih sedikit, dok. Perawatannya lebih sedikit, berangkatnya pulang lebih cepat. Ya. Hari ini sakit, 2 hari lagi kemudian bisa meninggal dunia. Ya, nanti tak kasih contoh. Ya, lebih banyak yang kayak seperti itu. Ini juga data dulu. Ya, jadi saya ngambilnya data yang lama, data yang sekarang hampir saya nggak bisa dapat di mana ya. Waktunya juga pendek ya. Jadi ini data dari Wuhan. Jadi justru di Wuhan yang pertama kali timbul itu ketahuan ada 72.314. Ini tahun pertama adanya COVID itu loh. Maka diomongin di anak-anak di bawah 9 tahun aman 0%. Ya kan di Wuhan ya. Kemudian angka kematiannya ketahuan nih. Yang paling gede ini usia 80 tahun ke atas ya, yang banyak mati ya. Ini pun ternyata karena apa? Karena mereka udah punya penyakit ya, punya penyakit kardiovaskular jantung ya, punya diabetes, punya darah tinggi, punya gangguan pernafasan dan punya kanker. Jadi matinya karena ini gitu loh. Jadi zaman dahulu pada bulan Februari itu dikatakan seperti ini. Kenyataannya sekarang data ini sudah berbeda ya. Dan kalau kita dengar, kita lihat berita ya,
Di Cina malah nggak ada ya berita-berita kayak gini lagi ya. Yang ada malah di tempat lain ya berita-beritanya ya. Kalau kita dulu mempelajari case-nya Cina ya, beberapa kali kan Cina juga ada gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat ya, belum sempat muncul ya, baru 1-2 orang datang, mereka sudah menangani ya dengan cara apa? Mereka melakukan yang namanya lockdown ya, dan ternyata itu efektif. Ya, ini dari opini saya itu efektif. Nanti saya tunjukkan slide saya kenapa itu efektif. Ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi udah diingat ya teman-teman ya, yang orang sakit itu ya jantung lah, kanker lah, ya itu nanti ya jadi hal yang penting buat kita. Jadi di Indonesia angka kematiannya tinggi. Tadi kalau di video masih 8,9, dikatakan 9,1, ini kurang lebih tahunnya sama. Ya ini semua ada sumber-sumbernya. Ya. Jadi yang rentan kena COVID ya masih ya berdasarkan buku itu ya, yang panduan dari sana ya orang tua yang selalu kena itu orang tua. Itu pun karena punya penyakit bawaan. Ya. Lagi-lagi datanya disesuaikan ya, kardiovaskular, diabetes, paru kronis, hipertensi, autoimun, kanker. Ya. Ini yang dikatakan. Nah, waktu itu belum ada vaksin untuk menangkal, ini menangkal ya, COVID-19. Pengobatan hanya bersifat suportif. Ya waktu itu ya, karena pada saat kejadian saat itu ya langkah pertama yang dilakukan ya menyelidiki ya, wong ini barang baru, belum pernah ada sebelumnya barang baru ya. Mereka langsung meneliti ya, oke, kalau gitu diobati dulu, disembuhkan dulu. Yang pengobatannya juga sekarang sudah berbeda jauh ya. Jadi kalau orang sakit zaman dahulu sama sakit zaman sekarang enaknya di mana? Kalau zaman dahulu itu mungkin virusnya belum galak ya, jadi masih kesempatan sembuhnya tinggi ya. Sekarang sudah bermutasi ya, lebih galak virusnya ya. Yang kedua, enggak enaknya apa ya, penanganannya masih bingung ya, karena enggak tahu ya. Kalau sekarang kan penanganannya sudah lebih jelas ya. Sudah ngerti tata caranya ya, sudah lebih pinter kita ya. Ya, kalau gitu enak yang sakit dulu atau sakit sekarang? Ya enak nggak sakit, kok enak yang sakit, ya enak nggak sakit. Enak yang sehat, ya milihnya yang sehat, jangan milih yang sakit. Nah itulah gunanya presentasi kita hari ini ya, supaya kita tetap sehat. Nah di slide sebelah ini, sebelah kanan, ya di slide sebelah kanan saya tunjukkan data dari Dinkes DKI Jakarta. Ya, yang saya kotain merah yang paling penting, ternyata sudah mengenai anak-anak. Ya, padahal anak-anak kalau kita ngomong di lockdown ya, di lockdown loh anak-anak enggak sekolah, enggak kemana-mana loh, anak-anak ini mau ketularan dari mana gitu loh, pertanyaannya sederhana kan, ya pasti dari orang yang dekat sama dia toh, orang yang mengasuh dia, ya bisa babysitter, bisa orang tua, bisa siapapun gitu loh. Nah itu dari mana dapatnya? Ya dari lingkungan kan, ya, karena kalian tidak mengerjakan prokes dengan baik, kalian ya orang-orang itulah tidak mengerjakan prokes dengan baik, orang itu membawa sehingga ikut mencemari anggota keluarganya, terutama yang kalau kita ngomong orang yang minor lah, minor ini karena nggak punya inisiatif sendiri ya masuk anak di bawah 5 tahun wis ngerti caranya menghindari COVID. Ya kan enggak, nah ini terpapar gitu loh. Ya. Ini ceritanya seperti itu, makanya kita ngomong ayo kita pelajari benar-benar saat ini, jangan sampai kita yang nulari keluarga kita. Nulari kalau sakit dapat kekebalan nggak apa-apa. Nulari keluarga kita, terus keluarga kita sampai game gimana? Ya, sampai akhirnya meninggal dunia. Itu gara-gara apa? Gara-gara yang tadi saya ngomong, kebodohan kita lah, nemenan tambahnya. Tambah keterlaluan lah kita ini. Ya. Bikin dosa malah kita ya, buat orang lain menderita. Oke, kita lanjut lagi masalah anak-anak, karena prioritas pertama saya tadi adalah untuk anak-anak. Ya. Ini angka kematiannya, ini di bulan Juni ya, Mei Juni ya. Ini data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dari 3.324 anak yang berstatus PDP, yaitu anak yang suspek, suspek lah ya. Dari anak positif COVID, yang positif 584, yang meninggal 14 ya. Kemudian datanya 18 Mei yang sudah meninggal ya setelah dilakukan tes, hasil tesnya keluar, ya, tetap dites, tesnya keluar tetap meninggal dunia ya. Tes itu bukan untuk ngobatin loh. Tes itu cuma untuk mengetahui. Jadi jangan salah paham teman-teman ya. Yang namanya tes itu cuma untuk mengetahui, bukan untuk mengobatin. Ya. Demikian juga dengan yang namanya tes ASIRA. Jadi jangan teman-teman ngomong, dok, uang saya terbatas. Saya ini enaknya tes ASIRA atau suplementasi. Jawaban saya jelas suplementasi. Ya karena apa? Suplementasi itu untuk membantu. Karena nanti kalau dari hasil tes ASIRA kamu tetap harus mengeluarkan lagi sesuatu. Ya. Kalau terbatas ya kamu harus suplementasi. Ya jangan salah milih. Ya, namanya tes itu cuma untuk mengetahui
adanya problem, adanya masalah, dan kemungkinan untuk mencari solusi. Oke, jadi itu yang namanya tes ya, beda sama terapi.